Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Indriana dari SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah peserta upskilling reskilling administrasi profesional kelas C angkatan pertama tahun 2026. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktik kerja kelima, yaitu mengelola kas kecil. Selamat menyaksikan. Kas kecil merupakan dana tunai yang disediakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari yang bernilai kecil. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kas kecil memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja, menjaga efisiensi, serta memastikan setiap pengeluaran tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kas kecil dibentuk untuk mempermudah perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional sehari-hari yang nilainya relatif kecil dan sering terjadi. Contohnya adalah pembelian alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, dan tinta printer yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan administrasi. Selain itu, kas kecil juga digunakan untuk membayar konsumsi rapat internal, biaya parkir saat kegiatan dinas, pembelian materai, serta pengiriman dokumen melalui jasa kurir. Dalam kondisi tertentu, kas kecil dapat digunakan untuk kebutuhan mendadak seperti penggantian lampu kantor atau perbaikan ringan peralatan kerja. Bayangkan, jika setiap pengeluaran kecil harus melalui prosedur pembayaran besar atau transfer bank, maka prosesnya akan memakan waktu yang kurang efisien. Dengan adanya kas kecil, perusahaan dapat melakukan pembayaran secara cepat dan praktis tanpa menghambat kegiatan kerja. Selain itu, pembentukan dana kas kecil juga bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi karena setiap pengeluaran tetap harus dicatat dan disertai bukti transaksi. Nah, disinilah kas kecil berperan. Dari kebutuhan yang mendadak seperti itu, terjadilah bukti transaksi seperti yang sudah saya siapkan. Ini ya bukti transaksinya. Di sini ada beberapa bukti struk, kwitansi, nota yang dilakukan untuk kebutuhan mendadak dan tidak perlu menggunakan prosedur yang rumit. Ibu, ini ya uang pengajuan dana kas kecil kemarin, mohon dihitung. Oh iya, siap. Saya cek dulu ya, Bu. Ya. Saya hitung dulu ya, Bu. Ya. Rp2.300.000 ya, Bu? Iya. Baik, ini saya tangani Sebelah sini. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Iya. Pada tahap ini, saya akan melakukan transaksi pembayaran non-tunai menggunakan mesin edisi. Mesin edisi digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu debit atau kartu kredit, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan tercatat secara otomatis. Pertama, saya menyalakan mesin edisi dan memastikan agar mesin dengan kondisi siap digunakan serta terhubung dengan jaringan. Selanjutnya, saya memasukkan jumlah pembayaran sesuai dengan tagihan yang harus dibayarkan. Setelah nominal dimasukkan, saya menekan tombol enter untuk melanjutkan proses transaksi. Kemudian, saya memasukkan kartu debit ke dalam mesin edisi. Setelah PIN dimasukkan, mesin akan memproses transaksi. Saya nunggu hingga proses selesai dan mesin edisi mengeluarkan struk sebagai bukti pembayaran. Struk yang keluar menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Dari bukti transaksi tadi, kita masukkan ke dalam BKM dan BKK. BKM itu adalah singkatan dari bukti kas masuk, di mana digunakan untuk setiap kali ada yang masuk ke kas kecil seperti saat pengisian kembali dana kas kecil. Ini ada dua ya di sini. Kemudian ada yang disebut BK
BKK, yaitu bukti kas keluar. Nah, ini BKK digunakan untuk mencatat setiap kali ada uang yang dikeluarkan. Berdasarkan struk tadi, maka ada beberapa kebutuhan yang dibuatkan ke dalam BKK. Nah, seperti ini misalnya membayar fotokopi, membayar taksi, nah itu. Nah, di sini ada 20 transaksi pengeluaran di PT Indira Manufacture. Video ini merupakan video pencatatan bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang sudah diterima transaksi-transaksinya untuk dilaporkan kepada direktur dan nanti akan konsultasi dengan bendahara. Nah, ini contoh bukti pemasukan kas kecil dan bukti pengeluaran. Kemudian setelah itu di-scan, kemudian di PDF-kan. Dari BKK dan BKM yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian dibuatlah laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil adalah dokumen yang berisi pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang kas kecil dalam periode tertentu. Biasanya 1 bulan, misalnya seperti di contoh ini, periode bulan Februari 2026 yang dibuat oleh PT Indira Manufacture. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan berapa saldo awal kas kecil, rincian pengeluaran yang telah dilakukan, jumlah sisa saldo, serta total dana yang harus diajukan kembali agar kembali ke jumlah semula sesuai sistem dana tetap. Di dalam laporan dana kas kecil, biasanya terdapat tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan pengeluaran, jumlah uang yang harus dikeluarkan, serta saldo yang tersisa setelah setiap transaksi. Laporan dana kas kecil berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kepada atasan atau bagian keuangan, sekaligus sebagai alat kontrol agar penggunaan dana tetap transparan, tertib, dan sesuai prosedur perusahaan. Ini adalah laporan dana kas kecil yang sudah saya buat. Di sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, pengisian, pengeluaran, dan di akun yang didebit ada konsumsi, ATK, telepon, PDAM, listrik, fotokopi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian biasanya disesuaikan dengan akun pengeluaran yang terjadi selama 1 periode. Kemudian jangan lupa ditandatangani dan disetujui oleh atasan. Permisi, Bu. Ya, Ibu Rina silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu, ini saya mau melaporkan pengajuan dana kas kecil bulan Februari tahun 2026. Baik, Ibu, saya periksa dulu ya untuk laporan kas kecil. Silakan, Ibu. Maaf, Ibu, saya harus menandatangani laporan ini di sebelah mana? Oh iya, sebelah sini, Bu. Lalu ada lagi. Ya, Ibu di sini satu lagi. Ada lagi yang harus saya tandatangani. Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ini ya Ibu Rina untuk laporan kas kecilnya. Untuk selanjutnya silakan konsultasikan dulu dengan bagian bendahara ini. Siap, Ibu. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sekian video demonstrasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan atau inspirasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.